city of darkness, where evil runs free. The people need a hero. Who am I? I'm Dragonfly. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka pada pagi hari yang cerah di sebuah kota di Amerika. Namun, suasana tenang itu berbanding terbalik dengan keadaan Rick Riker, seorang remaja culun yang hidupnya penuh kesialan dan kerap diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya saat ia berlari panik mengejar bus sekolah. Setelah usaha yang melelahkan, Rick akhirnya berhasil naik ke dalam bus dan duduk di samping Trey, sahabat satu-satunya yang selalu menemaninya. See some real serious cutting edge shit. The Scarface Society. Sepanjang perjalanan, Rick dan Trey memperhatikan tingkah aneh para penumpang lain. Tanpa terasa, bis pun membawa mereka tiba di laboratorium, tempat kunjungan studi yang dipandu oleh Dr. Storm akan dimulai. Di tempat itu, Rick Riker akhirnya bertemu langsung dengan gadis yang selama ini ia kagumi, bernama Jill Johnson. Dengan penuh gugup, Rick memberanikan diri mendekat, menawarkan bantuan memotret sambil mencoba membuka percakapan. Namun keadaan justru berubah kacau ketika kilatan flash kameranya membakar seekor burung yang hendak ia potret. Panik melihat kejadian tersebut, Rick refleks menendang burung itu, tetapi malah mengenainya ke arah Lance, murid populer yang dikenal tangguh. Lance nyaris meluapkan amarahnya sebelum situasi berhasil diredam oleh Lou Landers, seorang ilmuwan yang juga merupakan paman Lance. Meski begitu, Rick tetap terdorong hingga terjatuh ke tumpukan kotoran hewan. I hurt you. Dilanda rasa malu dan ingin segera membersihkan diri, Rick tanpa sengaja menyemprotkan sebuah cairan yang ternyata merupakan feromon pemikat hewan. Alih-alih menyelesaikan masalah, zat tersebut justru memancing reaksi tak terkendali dari para binatang di dalam laboratorium. Peristiwa itu berlanjut ketika seekor capung hasil eksperimen genetik tertarik oleh aroma tersebut dan tiba-tiba menyengat Rick. Sengatan itu membuat Rick terkejut hingga tanpa sengaja menyenggol botol cairan di sekitarnya sehingga isinya tumpah dan membasahi seluruh tubuhnya. Akibatnya, hewan-hewan di sekitar langsung bereaksi dan berkerumun ke arahnya, menyebabkan situasi di laboratorium berubah semakin kacau. Usai insiden memalukan di laboratorium, Rick pulang ke rumah dalam kondisi kacau. Kedatangannya yang tiba-tiba mengejutkan Bibi Lucille dan Paman Albert yang tengah bermesraan di ruang tengah. Wajah Rick terlihat pucat, tubuhnya lemas, dan dipenuhi kelelahan, hingga ia langsung berjalan sempoyongan menuju kamar. Tak lama kemudian, Paman Albert menyusul untuk menenangkannya, memberi dorongan agar Rick berani menghadapi masa mudanya, meski ia belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Take a drink. May I explain what's happening? Sementara itu, di laboratoriumnya, Lou Landers dan Dr. Storm tengah melakukan uji coba terhadap sebuah mesin yang mereka yakini akan menjadi penemuan besar. Alat tersebut dirancang untuk menyembuhkan penyakit Lou Landers, sekaligus memberinya kekuatan luar biasa dan umur yang nyaris abadi. The machine! You're crazy. No. Prize is the total kill. Namun uji coba tersebut berakhir dengan kegagalan total. Mesin itu meledak dan membuat Lou Landers menjadi sasaran ejekan seorang investor yang menyaksikan insiden tersebut. Merasa direndahkan, Lou spontan menggenggam tangan pria itu. Hingga secara mengejutkan, jiwanya berpindah ke dalam tubuh Lou. Dari kejadian itulah, Lou menyadari bahwa dirinya kini memiliki kemampuan baru, yaitu menyerap umur orang lain. Sementara itu, 5 hari setelah sempat pingsan, Rick akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Ia mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya yang terasa berbeda dari biasanya. Diliputi rasa penasaran, Rick pun mencoba mencari informasi di internet mengenai efek gigitan capung, tetapi tidak menemukan jawaban apapun. Namun yang lebih janggal, ia justru menerima sebuah pesan misterius dari akun bernama Profesor X5016. Tak berselang lama,
Rick justru menyaksikan pemandangan yang sama sekali tak ia duga dari jendela kamarnya, yaitu Jill yang tengah bersiap-siap untuk berangkat sekolah di kamar seberang. Memang, rumah Jill berada tepat berhadapan dengan rumahnya, sehingga momen itu sempat membuat Rick terpaku sejenak. Namun sayangnya, suasana manis tersebut segera terhenti ketika sang bibi memanggilnya untuk turun dan makan. Setibanya di kampus, Rick dan yang lainnya mendapati bahwa hari itu sedang digelar sebuah acara besar. Pihak kampus menghadirkan seorang narasumber ternama Dr. Stephen Hawking, seorang ilmuwan jenius penyandang disabilitas yang datang untuk memberikan ceramah khusus kepada para mahasiswa. With the rare element beryllium. And then there's all the sex. But you should all be happy. Di tengah acara tersebut, Rick langsung terpukau saat melihat Jill. Namun karena terlalu melamun, ia justru tak sengaja menabrak Lance. Beruntung, Lance masih mampu menahan emosinya, sehingga Rick segera menjauh dan bergegas menuju wastafel. Tepat di sanalah kejadian aneh kembali terjadi ketika tangannya tiba-tiba menempel kuat pada wastafel. Saat berusaha melepaskannya, wastafel itu malah ikut tercabut dan tanpa sengaja terlempar ke arah Lance. Insiden tersebut pun sontak memicu keributan besar di lingkungan kampus. Fine. Dalam perjalanan pulang, Rick masih diliputi kebingungan atas kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul dalam tubuhnya. Untuk memastikan apa yang sedang terjadi, ia nekat mencoba menempelkan tubuhnya ke sebuah dinding, dan tanpa diduga, ia benar-benar berhasil memanjatnya. Dari situ Rick mulai menyadari bahwa kemampuan fisiknya kini telah melampaui manusia biasa. Tak jauh dari lokasi tersebut, seorang nenek tampak sedang menyeberang jalan ketika sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Rick segera melompat dan mendorong sang nenek agar terhindar dari tabrakan. Namun akibatnya, Rick sendiri justru tertabrak truk tersebut. Ajaibnya, ia sama sekali tidak mengalami luka. Sementara kejadian itu menjadi bukti nyata bahwa dirinya telah memiliki kekuatan super. Ironisnya, meski telah berusaha menolong, nyawa nenek tersebut tetap tidak tertolong. Setibanya di rumah, Rick disambut oleh Paman Albert dan Trey yang tengah memperbaiki dapur menggunakan alat tembak paku. Tanpa sengaja, Paman Albert justru menembakkan paku ke arah Rick. Namun dengan refleks luar biasa, Rick berhasil menangkap paku itu. Tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan, Rick pun akhirnya mengakui bahwa dirinya kini memiliki kekuatan super. Untuk membuktikannya, Paman Albert nekat menusukkan pisau ke perut Rick. Tetapi bila pisau tersebut justru bengkok seketika. Trey langsung terlihat antusias dan menyarankan Rick untuk menjadi seorang pahlawan super. Sayangnya, Rick masih menolak karena ingin menjalani hidup normal seperti orang biasa. Melihat keraguan itu, Paman Albert pun mencoba menyemangatinya dengan mengingatkan Rick pada masa lalu serta kenangan tentang kedua orang tuanya yang telah tiada. Superpowers. Just like your father did. I just want to be like everybody else. Rick pun kembali terhanyut dalam kenangan tentang masa-masa indah bersama ayah dan ibunya. Dalam kilas balik tersebut, sang ayah pernah mengatakan bahwa suatu hari nanti Rick akan tumbuh menjadi seorang pahlawan. Namun kenangan itu tidak sepenuhnya manis. Tak lama setelah kata-kata itu terucap, seorang penjahat bersenjata muncul dan mengancam keselamatan keluarga mereka. Rick kecil yang berusaha membantu justru tanpa sengaja menyebabkan kematian kedua orang tuanya sendiri. Tragedi memilukan itu pun menjadi luka mendalam yang terus membekas dalam hidupnya. Company called Google. I died. No. Don't worry. The other code. Rick yang masih diliputi kebimbangan memilih keluar rumah untuk menenangkan diri. Tanpa disangka, ia justru bertemu Jill di teras belakang rumahnya yang baru saja terlibat pertengkaran hebat dengan ibunya. Momen itu dimanfaatkan Rick untuk mengobrol hangat dan mencoba menghiburnya. Namun sayangnya, Jill ternyata hanya sedang menunggu pacarnya, Lance, yang tak lama kemudian datang menjemput dengan mobil mewahnya. Rick pun hanya bisa memandangi Jill yang pergi, menyisakan perasaan kecewa dan tak berdaya. Let's go. Nice car.
Sebagai bentuk pelampiasan atas pilihannya Jill yang lebih tertarik pada pria bermobil, Rick mulai mencari informasi mobil bekas melalui marketplace. Di tengah kesibukannya menggulir layar, sebuah pesan misterius kembali masuk dari akun bernama Profesor X5016. Rick memilih mengabaikannya dan tetap melanjutkan rencana yang sudah ia susun. Pada keesokan harinya, Rick datang ke bank bersama Bibi Lucille dan Paman Albert untuk mengajukan pinjaman. Namun, permintaan mereka ditolak oleh petugas bank yang dengan sikap acuh mengatakan bahwa hal tersebut bukan urusannya. Tak lama berselang, suasana mendadak ricuh ketika sekelompok perampok masuk, menodongkan senjata, lalu melarikan diri usai membawa uang dalam jumlah besar. Tanpa disadari, Rick justru membantu kelolosan mereka. Saat ditanya alasan tindakannya, Rick menjawab santai, "Tenang saja, itu bukan urusan saya," menirukan ucapan petugas bank sebelumnya. Ironisnya, begitu keluar dari bank, Rick dibuat terpaku saat melihat Paman Albert tergeletak dalam kondisi luka parah, sementara orang-orang di sekitarnya justru sibuk menyaksikan pertunjukan monyet yang berlangsung tak jauh dari lokasi. Di sisi lain, Lulanders yang kini berubah menjadi Hourglass mulai merasakan efek samping dari kekuatan barunya. Meski kemampuan tersebut membuatnya dapat memperpanjang usia, ia menyadari bahwa setiap kali kekuatannya melemah, ia harus menyerap umur orang lain untuk tetap bertahan hidup. Di waktu yang bersamaan, Rick Ryker setia menemani pamannya yang terbaring di rumah sakit. Tak lama kemudian, Jill Johnson datang menjenguk dan memberikan dukungan moral. Seorang dokter lalu masuk ke ruangan dan menjelaskan bahwa kondisi sang paman relatif stabil serta tidak berada dalam keadaan serius. Perform a breast exam. Doctor, please. First my parents and now this. But if you're gonna put some money on it, I'll take it. Di malam harinya, saat Rick pulang, ia tiba-tiba dijegal oleh seorang pria misterius yang tak lain adalah Profesor X5016. Pria itu membawanya ke sebuah sekolah khusus bagi para mutan, tempat berkumpulnya individu dengan kemampuan super seperti Rick. Di sekolah itu, Rick bertemu dengan berbagai mutan unik, ada yang bisa memanjangkan tangannya, ada yang mampu menembus tembok. Bahkan, dikatakan bahwa Wolverine, sang superhero, dulunya juga pernah menempuh pendidikan di sana. Dengan tatapan serius, wanita botak berhidung besar itu memberi Rick wejangan tentang pentingnya bijak memanfaatkan kekuatannya. Setelah pulang dari kunjungan ke sekolah mutan, Rick Ryker merasa terinspirasi untuk membuat kostum superhero agar identitasnya tetap tersembunyi. Ia mencoba berbagai desain aneh, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu sempit, hingga akhirnya menemukan bentuk kostum yang pas. Namun, ia lupa memberi lubang untuk mata dan hidungnya, sehingga hampir tak bisa melihat dan bernapas. Untungnya, sahabatnya Tree datang dan membantunya memperbaiki kostum itu. Kini, Rick resmi menjadi Dragonfly, pahlawan berkostum hijau yang siap menjaga kota dari ancaman. Pada malam harinya, Rick mulai melakukan patroli pertamanya dan bertemu dengan superhero lain, John Forstrom, yang memiliki kemampuan membakar tubuhnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Rick alias Dragonfly semakin dikenal publik sebagai pahlawan kota yang selalu hadir memberantas kejahatan. Namanya kian melambung, namun ia tetap diejek karena belum bisa terbang. Bahkan, Tom Cruise sempat menyindirnya di hadapan orang banyak sebelum akhirnya Rick menghadapi bahaya yang membuatnya semakin diuji sebagai pahlawan. Di sisi lain, Dr. Strom masih sibuk menyempurnakan penemuannya. Ia berencana mencuri serum dari laboratorium Hawkins untuk melanjutkan proyek gilanya. Pada hari yang sama, Rick melihat sebuah lowongan di koran yang menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil memotret Dragonfly. Ia pun mendatangi kantor berita, menyerahkan beberapa foto, dan mengaku sebagai sahabat dekat sang pahlawan. Namun, di tempat lain, laboratorium Hawkins diserang oleh sosok misterius yang menyebut dirinya Hourglass. Dragonfly pun segera muncul untuk menghadapi Hourglass, dan pertarungan sengit pun terjadi. Setelah baku hantam yang menegangkan, Hourglass akhirnya berhasil melarikan diri. Not wearing any diamonds.
Sayangnya, Rick terluka akibat serangan pisau titanium yang digunakan oleh Horglass dan harus dirawat oleh sahabatnya Trey. Di sana, Bibi Lucilla juga mengingatkannya untuk terus menjaga rahasia identitasnya. Sebab, jika rahasianya terbongkar, orang-orang terdekatnya bisa menjadi sasaran musuhnya. What empires? Protect the people you care for the most. Saat malam tiba, Jill baru saja pulang dari audisinya ketika ia disambut oleh Rick yang membawa bunga. Dalam perjalanan, sekelompok gangster tiba-tiba menghadangnya. Untunglah, Dragonfly muncul tepat waktu dan menolongnya. Pertarungan sengit berlangsung di tengah hujan deras, berakhir dengan momen romantis antara Dragonfly dan Jill. Malam Thanksgiving akhirnya tiba, dan Bibi Lucilla mengundang Jill ke rumah untuk makan malam bersama. Tiba-tiba, Lance dan pamannya, Lau, juga ikut hadir. Saat itu, Rick baru saja kembali dari misi menumpas kejahatan, bahkan masuk lewat jendela kamarnya. Lau yang merasa curiga segera naik ke kamar untuk memeriksa. Untungnya, Rick berhasil menyembunyikan identitasnya dengan cerdik. Sayangnya, bekas luka akibat senjata Horglass di tangannya membuat Lau semakin curiga. Met a girl on Craigslist. My crack pipe broke. I'm sorry, Lance. We have to go. Thanks for helping. Usai makan malam, hubungan Rick dan Jill makin dekat. Namun, momen romantis mereka terganggu bukan hanya karena kentut Bibi Lucilla, tapi juga oleh kemunculan tiba-tiba Horglass yang menyerang mereka. Serangan kali ini begitu mengerikan, sehingga Bibi Lucilla menjadi korban. Umurnya disedot habis, dan ia tewas di tempat. Hari pemakaman pun tiba. Sang paman yang baru saja siuman dari koma hadir untuk mengantar istrinya, tapi dorongan aneh entah karena cinta atau hal lain membuatnya bertingkah konyol, mencoba mendekati jenazah di depan orang banyak. Parahnya, ia salah jenazah, yang ternyata adalah mayat orang lain. Melihat kejadian itu, Rick semakin sadar bahwa semua orang yang dicintainya bisa berada dalam bahaya. Demi melindungi Jill, ia memilih menyakitinya dengan berkata bahwa ia tidak mencintainya. Jill hancur sementara Rick tenggelam dalam rasa bersalah atas keputusan itu. Sang paman dan sahabatnya, Trey, tak tinggal diam. Mereka berdua berusaha membangkitkan semangat Rick, meyakinkannya bahwa seorang pahlawan punya tanggung jawab lebih besar melindungi banyak orang, bukan sekadar larut dalam penyesalan. Tak lama kemudian, berita muncul tentang sebuah acara penghargaan yang akan dihadiri ribuan orang. Menyadari potensi ancaman besar dari Horglass, Rick memutuskan untuk hadir, bersiap menghadapi bahaya demi mencegah bencana. You're inviting us, Mr. Landers, as leaders to Empire City. Sampainya di sana, Rick bertemu dengan Lou, yang malah menanyakan keberadaan Horglass. Liciknya, Lou mengelabui Rick dengan menunjuk seorang biksu yang tak bersalah dan menuduhnya sebagai Horglass. Rick yang polos pun langsung menghajar biksu itu. Di tengah kekacauan, Horglass memanfaatkan kesempatan untuk mencuri serum yang dibutuhkannya demi menjadi makhluk abadi. Ia pun melarikan diri, dan Rick menyadari identitas asli musuhnya langsung mengejarnya. Pertarungan puncak pun dimulai. Dragonfly sempat tertimpa beton besar, dan dalam kondisi tak berdaya, Horglass melemparkan senjata tajam ke arahnya. Jill yang berada di sana tanpa ragu mengorbankan diri untuk menahan tusukan demi melindungi Rick. Amarah pun membara dalam diri Rick. Seketika itu Rick pun dengan penuh amarah mengejar Horglass ke atap gedung. Di sana Horglass mulai mengaktifkan alat penyedot usia. Dalam momen genting itu, Dragonfly berhasil memanfaatkan kelengahannya untuk menyelamatkan Jill. Pertarungan terakhir pun terjadi. Horglass hampir mencapai keabadiannya, tapi Dragonfly membalikan keadaan. Ketika Horglass melemparkan granat yang menempel di bagian selangkangan, Rick memutar strategi dan menjadikan bom itu sebagai senjata balasan. Ledakan besar pun tercipta, menghancurkan tubuh Horglass menjadi serpihan. Sementara itu, Rick dan Jill terjatuh dari gedung. Di detik-detik kritis itu, Jill akhirnya menyadari bahwa Rick adalah Dragonfly. Mereka saling mengungkapkan cinta, dan begitu perasaan itu sepenuhnya muncul, sayap capung Rick muncul dengan ajaib. Dengan bantuan sayapnya, ia berhasil menyelamatkan keduanya, dan film pun berakhir manis penuh cinta, tawa, dan kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Itulah
alur cerita film Superhero Movie 2008, sebuah kisah parodi yang menegangkan sekaligus lucu, memperlihatkan perjuangan Rick Dragonfly menghadapi musuh-musuhnya sambil melindungi orang-orang terdekat. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.